Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabarnya anak-anak soleh dan soleha? Sehat semua ya, alhamdulillah. Baik, bertemu lagi dengan Bapak. Kita hari ini akan mempelajari tentang pembulatan bilangan pecahan dan desimal, dan juga hasil operasi hitung pecahan dan desimal. Yang pertama ada pembulatan bilangan pecahan dan desimal. Aturan dalam pembulatan bilangan pecahan. Jika bilangan pecahan kurang dari 1/2 atau setengah, maka bilangan dibulatkan menjadi 0. Jika bilangan pecahan lebih atau sama dengan 1/2, maka bilangan dibulatkan menjadi 1. Baik, kita langsung lihat contohnya saja ya. Di sini ada contoh soal 3 1/4 sama dengan, langsung kita kerjakan cara mengerjakannya. Di sini 3 1/4, kita lihat bilangan pecahannya. Bilangan pecahannya di sini 1/4. Itu artinya tadi 1/4 kurang dari 1/2. Jadi kalau kurang dari 1/2, kita bulatkan menjadi 0. Jadi 3 1/4 sama dengan 3. Jadi hasil pembulatan dari 3 1/4 adalah 3. Baik, kita lihat contoh berikutnya. Di sini ada 8 3/6 sama dengan titik-titik. Kita langsung kerjakan ya. 8 3/6. Kita lihat bilangan pecahannya 3/6. Kita lihat di sini 3/6 sama dengan 1/2. Artinya jika bilangan pecahan sama atau lebih dari 1/2, itu kita bulatkan menjadi 1. Jadi 8 3/6 sama dengan 9. Jadi hasil pembulatan dari 8 3/6 adalah 9. Baik, kita masuk di dalam aturan dalam pembulatan bilangan pecahan desimal. Yang pertama, jika bilangan desimal setelah koma sama atau lebih dari 5, bilangan dibulatkan ke atas. Atau jika bilangan desimal setelah koma kurang dari 5, bilangan dibulatkan ke bawah. Kita lihat contoh berikut. Contohnya ada 5,3 sama dengan titik-titik. Kita lihat cara pengerjakannya langsung. 5,3. Di sini kita lihat bilangan desimalnya. Karena 0,3 itu lebih kecil dari 0,5, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Jadi hasil pembulatan dari 5,3 adalah 5, karena dia lebih kecil dari 0,5. Kita bulatkan menjadi 5. Kita lihat contoh yang nomor 2. Sini ada contoh soal 2,6. Dan kita langsung kerjakan 2,6. Kita lihat bilangan desimalnya. Karena 0,6 itu lebih besar dari 0,5,
maka bilangan dibulatkan ke atas. Jadi hasil pembulatan dari 2,6 adalah 3. Baik, kita masuk ke menaksir hasil operasi hitung, pecahan, dan desimal. Bagaimana ya? Ya, menaksir hasil dari penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan dan desimal. Kalau pada materi sebelumnya kita telah mempelajari tentang cara pembulatan bilangan pecahan dan desimal, sekarang kita akan mempelajari cara menaksir hasil operasi hitung, bilangan pecahan, dan desimal. Untuk menaksir hasil operasi hitung, penjumlahan serta pengurangan desimal, kita bulatkan setiap bilangan terlebih dahulu. Setelah itu, hasil dari pembulatan tersebut dijumlahkan atau dikurangkan. Baik, kita lihat langsung contohnya. Di sini ada contoh soal 6/4/10 ditambah 3/7/8 sama dengan hasilnya berapa? Di sini contoh penjumlahan dari bilangan pecahan ya. Kita langsung kerjakan. Kita tulis 6/4/10. Kita lihat di sini bilangan pecahannya. Bilangan pecahannya di sini 4/10. Artinya 4/10 ini dia kurang dari 5 atau kurang dari setengah. Jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Baik, sekarang 7/8. Kita lihat bilangan desimalnya, pecahan desimalnya. Kita lihat di sini ada 7/8. 7/8 artinya dia lebih besar dari setengah atau 1/2. Jadi 3/7/8 kita bulatkan ke atas menjadi 4. Kesimpulannya 6/4/10 ditambah 3/7/8 sama dengan 6 ditambah 10. Hasilnya adalah 10. 6 ditambah 4, maaf. 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10. Baik, kita ke contoh soal yang kedua. Di sini ada contoh soal 6/4/10 dikurang 2/9/10. Kalau tadi penjumlahan, sekarang kita ke pengurangan bilangan pecahan. Kita langsung kerjakan. Di sini kita lihat 6/4/10. Kita lihat bilangan desimalnya. Ya, bilangan pecahan desimalnya 4/10. Artinya 4/10 ini lebih kecil ya dari 1/2. Jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 6. Selanjutnya ada 2/9/10. Kita lihat bilangan desimalnya di sini. Bilangan pecahannya 9/10 itu lebih besar dari 1/2. Jadi 2/9/10 kita bulatkan menjadi 3. Kesimpulannya 6/4/10 dikurang 2/9/10 sama dengan 6 dikurang 3 sama dengan 3. Sekarang kita masuk ke taksiran dari penjumlahan dan pengurangan bilangan desimal.
ada soal yang A. 2,2 ditambah 5,5 sama dengan berapa? Kita langsung jawab. Di sini kita lihat 2,2. Kita lihat bilangan desimalnya. Bilangan desimalnya di sini 0,2 atau 2 ya di sini ya. Nah, jadi kita lihat 0,2 lebih kecil dari setengah 1/2. Artinya kita bulatkan menjadi 2. Selanjutnya 5,5. Kita lihat di sini bilangan desimalnya. Bilangan desimalnya 0,5, artinya dia sama dengan setengah 1/2. Jadi bilangan 5,5 kita bulatkan ke atas menjadi 6. Jadi 2,2 ditambah 5,5 sama dengan 2 ditambah 6 sama dengan 8. Jadi hasil penaksirannya adalah 8. Kita ke contoh soal pengurangan ya dari hasil taksiran tersebut. Sini ada contoh soal 7,8 dikurang 5,3 sama dengan berapa? Baik, kita langsung kerjakan. 7,8. Kita lihat di sini bilangan desimalnya 0,8 itu lebih besar dari setengah 1/2. Artinya 7,8 kita bulatkan ke atas menjadi 8. Selanjutnya 5,3. Kita lihat bilangan desimalnya berapa? 0,3. Itu artinya dia lebih kecil dari setengah atau 1/2. Jadi kita bulatkan ke bawah menjadi 5,3 menjadi 5. Jadi 7,8 dikurangi 5,3 sama dengan 8 dikurang 5, hasilnya adalah 3. Jadi hasil penaksiran dari 7,8 dikurang 5,3 adalah 3. Baik, itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Anak-anak semua, tetap semangat dalam menuntut ilmu dimanapun berada. Jaga selalu kesehatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.